Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dengan NIM A1C118641 akan mempresentasikan mengenai UTS pengelolaan laboratorium. Berikut akan saya share screen. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Baiklah, di sini terdapat pengelolaan laboratorium di SMA Negeri Nomor 13 Bukit Berbunga. Jadi di sana, yang pertama itu adalah sarana dan prasarananya yang tersedia di sekolah ini. Sarana adalah pelengkapan pelajaran yang dapat dipindah-pindahkan, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah, madrasah, sarana, peraturan menteri, pendidikan nasional antara lain, gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman taman, lapangan, dan jalan menuju sekolah. Adapun seorang pengelola laboratorium, yang pertama harus memperhatikan sarana dan prasarana yang akan dikelola. Kebutuhan di SMA ini semuanya sudah ada dan tinggal dikelola seperti ruang lab dan alat-alat media harus ditata dengan rapi, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Kemudian, adapun sarana dan prasarana itu seperti gedung sekolah, meja, kursi, ruangan, dan alat-alat yang membantu proses berjalannya praktikum. Oke, tunggu sebentar. Selanjutnya, fasilitas laboratorium. Apa saja fasilitas yang tersedia di sekolah SMA Berbunga? Jadi yang pertama, fasilitas ruangan. Di sini fasilitas ruangan terdapat ruang praktikum, riset dan layanan utama, ruang laboratorium, ruang asisten praktikum, ruang mikroskop, ruang bahan kimia, ruang alat praktikum, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas pendukungnya seperti sumber arus listrik dari PLN dan generating set diesel, sumber air bersih dari PDAM dan sumur bor, sarana komunikasi meliputi telepon, faksimil, interkom, papan informasi, dan internet, kemudian air minum dari galon air mineral, tempat cuci tangan dan instrumen gelas, wastafel, tempat sampah yang terpisah menurut jenisnya, kemudian yang ketiga ada instrumen di laboratorium. Terdapat daftar peralatan atau instrumen di dalam laboratorium disajikan dalam tabel daftar inventaris alat. Jadi fasilitas-fasilitas ini yang harus dikelola dan bagaimana sih cara mengelola bagi seorang pengelola laboratorium? Berikut disajikan, yaitu pertama fasilitas ruangan. Adapun cara yang harus dilakukan dalam mengelola ruangan laboratorium adalah membuat denah praktikum seperti pada gambar di samping, pastikan ruangan telah bersih dan tidak berdebu sebelum menyusun peralatan seperti meja, kursi, dan lainnya. Setelah ruangan tersebut telah bersih, maka diatur posisi fasilitas yang telah tersedia seperti meja, kursi, dan sebagainya. Dalam menata fasilitas tersebut, hendaknya diletak dengan kemudahan dengan menggunakan, mengambil, dan mudah dijangkau. Membuat peraturan laboratorium di ruangan tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian menata alat dan bahan dengan ruang berbeda, karena bahan mudah pecah atau meledak dan berbahaya. Membuat tata tertib labor pada layanan utama sebelum melakukan praktikum. Praktikan wajib melaporkan kepada pengelola lab atau asisten labor dalam meminjam alat
dan bahan supaya tidak terjadi kekeliruan atau alat hilang yang dapat merugikan labor. Yang harus dibuat yakni tata tertib laboratorium. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di laboratorium, seperti pada PPT terdapat 1 sampai 30 peraturan. Kita contohkan 5 saja, yakni pertama, penggunaan laboratorium tidak melebihi pukul 18. Yang kedua, pemakai laboratorium harus mendapat persetujuan dari ketua laboratorium. Kemudian, pemakai laboratorium tidak diperkenankan memasuki atau bekerja tanpa izin petugas laboratorium. Yang keempat, pemakai laboratorium harus datang tepat waktu. Yang kelima, pemakai laboratorium hendaknya mengetahui sumber listrik, gas, dan air dan terdapat di laboratorium serta mempelajari cara membukanya, membuka dan menutupnya. Ini sampai ke tata tertib 30, yakni bahan kimia bekas praktikum yang bisa dipakai lagi harus ditampung pada tempat khusus dan diberi tabel. Ini merupakan tata tertib yang harus dibuat oleh pengelola labor dalam mengelola laboratorium tersebut, baik untuk praktikum, riset, dan sebagainya. Kemudian fasilitas pendukung. Jadi ada pun fasilitasnya, yakni sumber arus listrik dari PLN dan generating set atau diesel, di mana pengelola labor menyediakan telah menyediakan di mana saja letak yang pas terminal listrik dalam labor yang mudah dijangkau dan tidak membahayakan praktikan. Contohnya di dinding meja praktikum, sehingga praktikan lebih mudah mencari aliran listrik dalam menggunakan alat praktikum. Kemudian sarana komunikasi meliputi telepon faksimil, interkom, papan informasi, dan internet, di mana pengelola labor membuat seperti papan informasi yang menyangkut mengenai info alat dan lain-lain. Serta internet yang disediakan sekolah diletakkan di dekat ruang laboratorium agar sinyal bagus dan praktikan mudah dalam mencari informasi. Kemudian juga sumber air bersih dari PDAM dan sumur bor dikelola oleh pengelola labor. Pada saat mengelola labor, air harus terjangkau seperti meja pencucian di samping meja praktikum atau diletakkan di belakang meja praktikum. Kemudian air minum dari galon air mineral, di mana ini harus ada di setiap labor, karena dalam melakukan kegiatan praktikum banyak berkeringat dan apabila dehidrasi dan kehilangan konsentrasi, maka praktikan akan kesusahan dalam praktikum. Sehingga disediakan air mineral untuk minum demi memperkuat konsentrasi. Kemudian, tempat sampah yang terpisah menurut jenisnya wajib ada di setiap labor IPA, karena setelah praktikan melakukan praktikum, banyak sampah yang didapatkan sehingga disediakan tempat sampah pada ruangan praktikum tersebut. Selanjutnya, instrumen di laboratorium. Di sini terdapat daftar peralatan instrumen di laboratorium disajikan dalam tabel seperti pada tabel di bawah ini. Yakni yang pertama itu ada kursi. Kursi ini rasionya satu buah peserta per peserta didik ditambah satu buah guru. Deskripsinya kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Kemudian meja kerja, terdapat satu buah meja kerja untuk 7 peserta didik. Deskripsi dari meja kerja ini kuat, stabil, aman, ukuran memadai untuk menampung kegiatan peserta didik secara berkelompok maksimum 7 orang. Kemudian yang ketiga, meja demonstrasi, terdapat satu buah per lab. Definisinya kuat, stabil, dan aman. Luas meja memungkinkan untuk melakukan praktikum. Ini merupakan instrumen-instrumen yang terdapat di laboratorium. Juga terdapat meja persiapan, lemari alat, lemari bahan, bak cuci, gelas ukur, stopwatch, termometer, gelas beker, garpu talah, multimeter, dan lain-lain. Yang harus dikelola oleh
pengelola laboratorium. Selanjutnya, menata dan menjaga alat. Setiap alat yang akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi siap untuk dipakai, bersih, berfungsi dengan baik, dan terkalibrasi. Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian manual operation. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, di mana buku manual merupakan acuan untuk perbaikan perlunya. Teknisi laboratorium yang ada harus senantiasa berada di tempat, karena setiap kali peralatan dioperasikan, ada kemungkinan alat tidak berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan yang dimiliki harus disusun secara teratur pada tempat tertentu, berupa rak atau meja yang disediakan. Sebelum menata alat, harus memperhatikan hal berikut. Pertama, fungsi alat, apakah sebagai alat ukur ataukah hanya sebagai penyimpan bahan kimia saja. Kedua, kualitas alat, termasuk kecanggihan dan ketelitian. Yang ketiga, keperangkatan. Keempat, nilai atau harga alat. Yang kelima, kuantitas alat. Yang keenam, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. Yang ketujuh, bahan dasar penyusun alat. Yang kedelapan, bentuk dan ukuran alat. Yang kesembilan, bobot alat atau berat alat. Adapun harus dipisahkan letaknya di labor ini. Terdapat alat kegiatan atau dalam kurung pengamatan dan pengukuran seperti mikroskop, osiloskop, perangkat alat optik, kamera, anemometer, kalorimeter, timbangan, dan sebagainya. Disimpan di lemari khusus. Karena alat ini berat dan mahal, agar mudah digunakan, diletakkan di lemari khusus dan tidak ikut campur dengan alat lain. Kemudian, alat-alat dasar digunakan untuk melengkapi alat atau perangkat alat percobaan, seperti gelas kimia, tabung reaksi, pipa kapiler, Erlenmeyer, pelubang gabus, selang lis plastik diletakkan di lemari khusus alat-alat kaca dan diletakkan di tempat lemari rendah, karena apabila tinggi maka akan kesulitan dalam mengambilnya dan berakibat pecah. Yang ketiga, terdapat alat peraga seperti kit IPA, termasuk di dalamnya model torso, insektarium, dan lain-lain yang digunakan untuk meragakan suatu struktur suatu objek IPA, dan ini harus diletakkan di atas meja atau lemari tempat khusus seperti patung, kerangka tulang. Yang keempat, carta, foto, atau bagan digunakan untuk menjelaskan satu hal di mana diletakkan di dinding dan lain-lain. Kemudian yang kelima, ada perkakas dan alat penunjang seperti obeng, alat bor, tang, catut, gunting, solder, alat pemadam kebakaran, jas lab, masker, kulkas, dan seterusnya yang digunakan untuk memperbaiki macam-macam peralatan lab. Ini juga diletakkan di tempat khusus agar tidak tercampur dengan alat lainnya. Selanjutnya, menata dan menjaga bahan. Dalam menata bahan praktikum di laboratorium sama halnya dengan menata alatnya nih, ditempatkan sesuai jenis dan fungsinya. Dalam penyimpanannya, harus dilakukan hal berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan yang tepat, apakah dari kayu, plastik, kaca, dan sebagainya. Ditutup dengan rapat, tidak ditutup rapat, atau bahkan terbuka. Suhu dan kelembaban tempat penyimpanan yang sesuai, maka bahan harus disimpan di tempat yang kering atau yang sejuk, ataupun yang lembab. Jangan ditempatkan di tempat yang lembab, atau harus dalam lemari es atau freezer, di tempat yang terang atau gelap, dan sebagainya. Bila bahan habis termasuk bahan yang mudah terbakar, maka harus disimpan jauh dari sumber api atau sumber panas, atau bahkan membelinya jangan terlalu banyak, cukup sekali pakai habis saja. Perhatikan batas waktu pemakaian dan kadaluarsanya. Pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai berlebihan. Termasuk ke dalam bahan habis adalah bahan-bahan padat, cair, gas, pembersih seperti sabun dan pembersih lantai, cairan khusus pembersih lensa, lap, tisu, dan sebagainya. Kemudian, terdapat personil-personil yang mengelola laboratorium. Dalam pembagian personil laboratorium sudah ditentukan oleh kepala sekolahnya dan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran. Personil ini melakukan kegiatan mereka sesuai dengan kompetensi dasar setiap pelajaran. Pada bagian di samping terdapat kepala sekolah,
Kemudian wakil bidang kurikulum dengan wakil bidang Saprashum, terdapat laboran, guru mata pelajaran IPA, teknisi, dan peserta didik. Selanjutnya, kegiatan labor dan administrasi. Administrasi laboran yang harus dibuat oleh pengelola lab mencakup jadwal penggunaan ruang lab IPA, tata tertib lab IPA, format perbaikan alat lab IPA, daftar inventaris zat kimia, format label inventaris lemari, supervisi lab IPA, format jurnal kegiatan praktikum, persiapan kegiatan praktikum, laporan perawatan alat laboratorium, format kartu riwayat perawatan, jadwal praktikum biologi, instruksi kerja pengelolaan laboratorium, daftar inventaris bahan, dan ditata. Dan di atas merupakan kegiatan labor yang dilakukan oleh pengelola lab atau pengelolaan laboratorium. Visi dan misi laboratorium. Visi: mewujudkan laboratorium IPA, Fisika, dan Kimia SMA Negeri 13 Bukit Berbunga sebagai sarana kegiatan peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran melalui praktikum atau penelitian untuk menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan sehingga dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, misi. Pertama, menyelenggarakan administrasi laboratorium IPA, Fisika, dan Kimia yang baik dan tertib pada setiap tahun pelajaran. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium IPA, Fisika, dan Kimia secara kontinu untuk meningkatkan layanan praktikum IPA, Fisika, dan Kimia, baik dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan praktikum IPA, Fisika, dan Kimia minimal 3 kegiatan praktikum pada setiap tahun pembelajaran. Yang keempat, menyelenggarakan layanan penelitian dan pengembangan karya ilmiah bagi peserta didik, guru, dan pengguna lain. Itulah hasil presentasi ujian tengah semester pengelola laboratorium oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record berarti guys, terekam ada video.